warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Adelia, Prodi S1 Keperawatan kelas B. Saya mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang alat reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pria. Organ reproduksi pria bagian eksternal. Ada beberapa organ reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama adalah penis. Terdapat 3 bagian anatomi penis, yaitu yang pertama adalah akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua adalah batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga adalah kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan atau urin. Organ reproduksi pria ini juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Penis tak lepas dari risiko sejumlah penyakit atau penyakit yang dimaksud antara lain adalah radang kulak penis atau balanitis, penyakit Peyronie alias penis bengkok, infeksi, disfungsi ereksi, dan kanker penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah sakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis. Skrotum dapat mengalami pembengkakan, biasanya ini diakibatkan oleh torsio testis atau gangguan pada testis yang memicu tersumbatnya aliran darah. Yang ketiga adalah testis. Organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Beberapa masalah kesehatan yang bisa menyerang testis antara lain adalah trauma testis, torsio testis, radang testis atau orkitis, dan kanker testis. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Selanjutnya adalah organ reproduksi pria bagian internal. Ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh sejak ejakulasi. Organ reproduksi pria ini adalah saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua adalah vesicula seminalis. Adalah organ reproduksi laki-laki yang berbentuk kantung dan menempel pada vas deferens di area dekat bagian dasar kandung kemih. Sistem reproduksi pria ini berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran dalam sistem reproduksi pria ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berajakulasi. Yang keempat adalah saluran kemih. Saluran kemih juga menjadi bagian dari organ reproduksi pria ini, disebut juga sebagai uretra. Fungsi utama dari saluran kemih adalah untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh.
Yang kelima adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat sebagai salah satu organ reproduksi pria berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam adalah kelenjar bulbourethral. Kelenjar bulbourethral atau Cooper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang berbentuk akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari sebuah organ reproduksi pria adalah untuk bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan sperma ke sistem reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual. Setelah itu adalah hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria. Hormon bisa disebut sebagai bahan bakar bagi alat reproduksi pria. Tanpa hormon, alat reproduksi pria dan bagiannya tidak dapat berjalan dengan baik. Ada 3 hormon yang berperan penting untuk organ reproduksi laki-laki, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Yang ketiga adalah testosteron. FSH dan LH adalah 2 hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari. FSH berperan penting dalam proses produksi sperma di tubuh, sementara itu LH berperan dalam produksi testosteron dalam proses pembentukan sperma. Produksi testosteron jugalah yang menyebabkan berbagai perubahan fisik pada laki-laki yang sedang puber, seperti membesarnya skrotum dan testis, membesarnya penis, vesikulasi seminalis dan kelenjar prostat, tumbuhnya rambut di area genital dan ketiak, suara yang semakin berat, dan bertambahnya tinggi badan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada wanita. Yang pertama, kita akan menjelaskan alat reproduksi wanita pada bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Ada beberapa bagian alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama adalah labia major. Labia major atau Anda juga bisa menyebutnya salah satu organ reproduksi wanita sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia major akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua adalah labia minor. Labia minor atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letak tepatnya di dalam labia major, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Yang ketiga adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi atau cairan lendir untuk melumasi area mis vagina. Yang keempat adalah klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai peputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang pada wanita saat berhubungan intim. Lanjut, yang kedua adalah alat reproduksi wanita pada bagian dalam. Ada beberapa bagian alat kelamin wanita pada bagian dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita
menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua adalah ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga adalah tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduct memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya keluar dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Yang keempat adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cervix, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim, yaitu corpus. Yang kedua adalah corpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran darah untuk menstruasi dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Yang kelima adalah leher rahim atau cervix. Leher rahim atau cervix adalah organ berbentuk silindris atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Cervix terdiri dari dua bagian, yaitu ectocervix atau dinding luar leher rahim dan endocervix atau bagian dalam leher rahim. Cervix memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir cervix bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Cara kerja alat reproduksi wanita. Seperti yang sudah dipaparkan, alat reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ tubuh yang memiliki fungsi tertentu. Mengutip dari semua penjelasan tentang fungsi tersebut, organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsinya, seperti menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual, dan melahirkan bayi. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan ovarium atau indung telur, menghasilkan sel telur atau oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba fallopi, yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim luruh sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Tidak ada perbedaan dari alat reproduksi wanita dengan organ tubuh lainnya. Sebaiknya Anda tetap merawat dan menjaga kesehatan reproduksi karena sebagian orang tidak menyadari kerentanannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan seperti masalah kesuburan dan penyakit lainnya. Baiklah, itulah tadi materi saya tentang alat reproduksi pria dan wanita. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.